Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video materi perkuliahan. Video kali ini akan membicarakan mengenai terminologi atau istilah-istilah penting yang terkait dengan percobaan. Kita langsung aja ya, check it out. Dalam penelitian, ada variabel-variabel yang diteliti sebagai variabel yang memberikan pengaruh pada unit percobaan. Ya, misalnya kita memiliki sebuah kolam dan kita ingin melakukan percobaan pada kolam tersebut. Kita ingin mengetahui produktivitas atau kesuburan kolam tersebut. Dari kolam tersebut kita bisa menentukan faktor-faktor yang terkait dengan kolam tersebut, seperti contohnya sumber air kolamnya, komposisi pupuknya, jenis kolamnya, volume airnya. Segala hal yang bisa diperhitungkan, yang bisa diamati, bisa diteliti, dan nanti bisa memberikan pengaruh pada unit percobaan, itu disebut sebagai faktor. Sedangkan suatu kondisi percobaan yang diberikan kepada unit percobaan dalam ruang lingkup yang ditentukan disebut sebagai perlakuan. Contoh perlakuan itu misalnya adalah perlakuan jenis kolam. Kalau kita ingin melihat produktivitas sebuah kolam, kita bisa membuat perlakuan berdasarkan jenis kolamnya. Misalnya kolam tanah lawan kolam semi permanen, kesuburannya lebih mudah diperoleh yang mana. Kemudian misal kita membuat perlakuan berdasarkan komposisi pupuk. Jika pupuk yang diberikan 1 kg per meter persegi dengan 2 kg per meter persegi, komposisi manakah yang akan memberikan kesuburan perairan atau produktivitas perairan yang lebih tinggi dari kolam tersebut? Atau misalnya dari jenis pupuknya, kita menggunakan pupuk kandang yang diambil dari petani kita olah sendiri, atau menggunakan pupuk kemasan yang komposisinya sudah diatur oleh pabrik. Nah, mana nih yang lebih baik? Itu adalah contoh-contoh dari perlakuan. Perlakuan bisa berbentuk tunggal maupun berbentuk kombinasi dari beberapa faktor. Jadi kalau kita sudah punya faktornya, kita bisa menentukan perlakuannya mau bagaimana. Bisa saja hanya satu faktor yang kita pertimbangkan, bisa juga kita menggunakan beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan. Contohnya menggunakan satu faktor. Kita hanya menggunakan faktor komposisi pupuk. Misalnya pupuk 1 kg lawan pupuk 2 kg. Ini kita ingin melihat produktivitas kolamnya mana yang lebih tinggi, hanya membedakan kedua faktor tersebut, yaitu faktor komposisi pupuk. Bisa juga kita menggunakan pengamatan berdasarkan dua faktor. Perlakuannya kita dasarkan kepada dua faktor. Misalnya jenis pupuk dan komposisi pupuk. Jadi ada perlakuan dengan pupuk kandang sebanyak 1 kg per meter persegi, ada juga perlakuan dengan pupuk kemasan dengan komposisi pupuk 1 kg per meter persegi. Nanti ada perlakuan lain pupuk kandang dengan komposisi pupuk 2 kg per meter persegi, juga pupuk kemasan dengan komposisi pupuk 2 kg per meter persegi. Jadi faktor yang digunakan lebih dari satu. Istilah berikutnya adalah unit percobaan. Unit percobaan definisinya adalah input, yaitu unit yang diproses atau dikenai perlakuan dalam suatu percobaan. Misalnya begini, kita melakukan sebuah penelitian dengan dua perlakuan. Untuk pembanding, kita juga menyiapkan sebuah kontrol. Kontrol itu memiliki komposisi pupuk 0 kg per meter persegi, alias kolamnya tidak diberi pupuk, dibiarkan begitu saja. Sementara perlakuan 1 memiliki komposisi pupuk 1 kg per meter persegi. Perlakuan 2 ada kolam yang diberi pupuk 2 kg per meter persegi. Dari ketiga kolam ini, masing-masing kolam adalah satu unit percobaan. Masing-masing kolam adalah satu unit percobaan. Tapi biasanya penelitian tidak hanya dilakukan dengan satu kolam untuk satu perlakuan. Artinya, penelitian biasanya menggunakan pengulangan. Kontrol akan memiliki 3 pengulangan. Jadi ada 3 kolam kontrol. Perlakuan 1 juga 3 pengulangan. Maka ada 3 kolam perlakuan 1. Perlakuan 2 ada 3 kolam perlakuan 2. Yang disebut satu unit percobaan pada penelitian seperti ini adalah satu kolam. Berarti kalau setiap perlakuan memiliki 3 pengulangan dengan 3 perlakuan yang berbeda, akan ada 9 unit percobaan, akan ada 9 kolam. Jadi yang dimaksud dengan unit percobaan, sekali lagi saya ulangi, adalah unit yang diproses atau dikenai perlakuan dalam suatu percobaan. Setiap unit yang diperlakukan adalah satu unit percobaan. Setiap penelitian juga tidak akan lepas dari yang namanya kekeliruan. Ini disebut sebagai kekeliruan percobaan.
Kekeliruan percobaan menunjukkan adanya kegagalan beberapa unit percobaan yang identik yang dikenai perlakuan dalam memberikan hasil yang sama. Kegagalan ini bisa terjadi dengan penyebab-penyebab seperti kesalahan waktu percobaan, kesalahan pengamatan, keragaman unit percobaan, dan bisa jadi juga karena adanya efek gabungan yang dapat mempengaruhi karakteristik respons. Kekeliruan percobaan ini sebetulnya dapat diminimumkan dengan cara menggunakan unit percobaan yang homogen, melakukan percobaan dengan teliti, dan menggunakan rancangan percobaan yang efisien. Baiklah, itu tadi pemaparan singkat mengenai terminologi-terminologi penting yang ada dalam perancangan percobaan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.